Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cemara, di sini kami akan membahas tentang kejahatan penipuan online. Berdasarkan materi hukum bisnis dari mata kuliah hukum bisnis dengan dosen pengampu Ibu Marta Hasanah Rustam, SHMH. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Alan Zikri dengan NIM 12070110819. Halo, nama saya Cici Apriola, NIM 12071222530. Halo, perkenalkan nama saya Fajri Prasetyo, NIM 12070113122. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Nadila, NIM 12070121983. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Abdillah, NIM 1207001164546. Perkenalkan nama saya Paulika Febraizan dengan NIM 120126088. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Kairani, NIM 12070012648. Saya akan membahas tentang penipuan online shop. Namun sebelum kita mengulas lebih jauh tentang penipuan online shop, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Berikut jenis-jenis cybercrime dan istilah dalam cybercrime. Kemudian kita masuk ke pembahasan studi kasus mengenai penipuan online shop. Penipuan merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak dalam segi apapun, terutama finansial. Dan hal ini pun tentu perlu untuk ditanggapi dengan serius. Kasus kejahatan cybercrime yang dilaporkan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke tim kredibel.co.id dapat dilihat sebagai berikut. Total kasus dari tahun 2018 sampai sekarang yaitu sebanyak 204.372 kasus. Satu bulan itu ada sekitar 5.677 kasus yang dilaporkan, sehingga total kerugian yang disebabkan oleh penipuan online ini adalah 305 miliar. Platform yang sering digunakan penipu adalah Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya, mari kita membahas motif dan metode apa yang digunakan pelaku. Motifnya, tentu dalam hal ini motif kejahatan agar pelaku mendapat keuntungan finansial yang sebanyak-banyaknya. Kemudian, biasanya metode yang digunakan adalah metode pembeli atau para korban melakukan transaksi jual beli dan akan diminta untuk mentransfer total transaksi agar barang segera dikirim menurut peraturan penjual. Lalu, setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk meraup keuntungan. Dan setelah korban merasa tertipu, maka pelaku akan menghilang dengan cara memblokir kontak komunikasi. Contoh kasusnya, ada kenalan saya yang membeli mobil mainan di platform Instagram dengan harga 2,3 juta. Kemudian, ketika meminta nomor resi, para pelaku menuturkan bahwa barang tersebut dicekal oleh biaya cukai. Sehingga pembeli ini diminta untuk melakukan transfer untuk proses bea cukainya agar barang segera dikirimkan. Setelah pembeli berulang kali mentransfer dan tidak ada kabar lebih lanjut dari pihak penjual, barulah pembeli ini merasa tertipu dan segera menghubungi pelaku. Tetapi pelaku menghilang dan memblokir kontak komunikasi dengan korban. Apakah ada hukum yang mengatur tindakan kejahatan di dunia maya ini? Lalu bagaimana sih penegakan hukum untuk para pelaku yang dilakukan oleh aparatur negara? Mari kita ulas. Hukum pidana penipuan. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Akan tetapi, dapat juga dijerat dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila penipuan dilakukan secara online, maka bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dan para penegak hukum bisa juga menggunakan kedua pasal ini dalam pasal berlapis. Baik, kita masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi, barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk mengerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan uang maupun menghapus hutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama selama 4 tahun. Walaupun Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, terdapat ketentuan pasal 28 ayat 1 ya Undang-Undang ITE terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada kasus yang perlu ditangani pada tahun 2013 oleh para penegak hukum kita, yakni salah satunya kasus cybercrime yang ditangani oleh Direktorat Riset Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana kasus ini terjadi antara bulan Januari sampai Maret 2013. Kasus penipuan berdasarkan latar belakang jual beli gadget murah yang ditawarkan melalui situs taekwow.market008.com, di mana di sini pelaku meminta korban untuk mentransfer uang sesuai dengan harga yang ditawarkan. Namun, setelah mentransfer, pelaku tidak mengirimkan barang apapun kepada korban. Akhirnya, pelaku dapat tertangkap di Medan, yaitu perempuan berinisial L, S, berusia 21 tahun, yang bertugas sebagai operator website, sedangkan BP, 30 tahun, berperan sebagai pengempul data tersebut. Begitulah tindakan yang diperuntukkan untuk penegak hukum kejahatan yang berbasis cybercrime. Lalu bagaimana sih cara kita agar terhindar dari penipuan online shop? Yang pertama, kenali toko online. Kenali dulu toko online-nya relevan atau tidak. Yang kedua, cermati deskripsi produk. Apakah produk ini original atau tiruan? Yang ketiga, cermati foto produk. Apakah itu beneran foto produk dari toko tersebut atau foto produk yang diambil dari tempat lain? Lalu yang keempat, jangan tergiur dengan harga yang murah. Yang kelima, jangan terpaku dengan testimoni. Kenapa? Karena banyak juga testimoni bohong berupa bukti transfer yang telah dikirim oleh para korban testimoni. Biasanya, toko online yang ada di Instagram mematikan kolom komentarnya. Yang keenam, simpan bukti transfer. Lalu yang ketujuh, minta resi pengiriman ketika kalian telah melakukan transaksi. Yang kedelapan, pilih opsi COD lebih baik. Solusi agar pelaku mendapat efek jerah yaitu yang pertama, laporkan kejadian yang dialami melalui situs yang siap menampung laporan online shop. Yang kedua, siapkan bukti-bukti laporan. Yang ketiga, bawa semua data-data dan laporan ke kantor polisi terdekat agar mendapatkan surat rekomendasi memblokir rekening pelaku. Yang keempat, lakukan pelaporan ke bank yang digunakan oleh pelaku agar rekening pelaku diblokir oleh pihak-pihak bank. Jadi, kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas yaitu kejahatan cybercrime pada saat ini semakin marak. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemberitaan seputar kejahatan tersebut di berbagai media. Kejahatan ini terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya kemudahan akses transaksi yang ditawarkan membuat masyarakat lebih sering bertransaksi via online. Hal ini berbanding lurus dengan potensi terjadinya kejahatan ini. Jadi, untuk para pengguna sosial media atau platform belanja online ke depannya harus lebih cermat dan bijaksana dalam berselancar di dunia maya agar terhindar dari kejahatan serupa.